Halo, balik lagi bersama Miss Renata. Kita belajar tentang suku banyak, Mat Peminatan kelas 11. Nah, untuk suku banyak atau dalam kata lain polinomial, bentuk umumnya adalah fx sama dengan an x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 sampai nanti pangkatnya 0. Dengan nilai suku banyak, jika diketahui fx contohnya adalah 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 tambah x kurang 3, maka kita dapat menentukan nilai x3 dengan substitusikan 3 ke dalam fx. Sehingga dengan cara substitusi, f3 adalah setiap x-nya kita ganti. Jadi 2 kali 3 pangkat 2 kurang 5 kali 3 pangkat 2 tambah 3 kurang 3 kita peroleh nilainya 9. Atau dengan cara lain, kita juga bisa menentukan nilai suku banyak untuk X sama dengan 3 dengan cara Horner atau cara sintetik. Kalikan miring-miring. Dengan sudah mengurutkan setiap pangkatnya berselisih 1, kita tuliskan koefisiennya. Lalu, tarik turun koefisien pertama, kalikan miring-miring, dan jumlahkan. Sehingga sama, hasilnya adalah 9. Nah, ada dua metode untuk membagi suku banyak. Contohnya adalah, tentukanlah hasil bagi dari polinomial 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 tambah x kurang 3 oleh x kurang 3. Yang pertama adalah long division atau cara biasa dengan pembagian panjang. Jadi, kita tuliskan semua di sini yang dibagi, tapi pangkatnya juga harus berurutan ya. Lalu kita tuliskan di sini pembaginya, lalu bagi suku pertama dengan suku pada pembagi yang pertama juga. Jadi 2x pangkat 3 dibagi x kita peroleh 2x kuadrat. Lalu kalikan ke setiap pembagi, lalu kita tuliskan di bawahnya. Lalu kita kurangkan. Lalu kita ulangi prosesnya sampai akhirnya semua tidak bisa lagi dibagi. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2x kuadrat tambah tambah x ya, ini tambah x ya, tambah 4. Lalu dengan cara Horner juga sama. Kita kalikan miring-miring, ambil semua koefisiennya, tarik koefisien yang pertama, lalu kita ulangi prosesnya dijumlahkan, lalu sisanya adalah yang paling akhir, sedangkan menjadi hasil bagi adalah dari 4, 1, 2 dengan selisih pangkat 1, bertambah 1. Nah, tips mengingat konsep pembagian suku banyak adalah misalkan bilangan 7. Jika kita bagi dengan 2, maka kita peroleh 3. Lalu kita kalikan dengan 3 dengan 2, kita peroleh 6, maka sisanya 1. Pembagi 2 yang dibagi 7, hasil 3, lalu sisa 1. Jadi, bisa kita tuliskan 7 bagi 2 hasilnya 3 dan bersisa 1. Atau kita bisa menuliskan 7 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Jadi intinya pada pembagian suku banyak, penting kita mengingat bahwa yang dibagi adalah pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Atau jika dibuatkan secara fungsi, bahwa fungsi polinomial adalah px kali hx tambah sx. Nah, pada suku banyak kita mengenal dua teorema, yaitu teorema sisa dan juga teorema faktor. Kita tahu teorema sisa berbunyi, kalau kita substitusikan nilai akarnya a ke dalam fungsi polinomialnya, maka kita peroleh SA. Jadi, suku banyak jika dibagi dengan x minus a, maka sisanya adalah FA. Artinya, jika fx dibagi x kurang a, maka sisanya FA. Jika fx dibagi oleh ax tambah b, maka sisanya, kebalikannya ya, sama dengan f disubstitusikan minus b per a. Nah, karena kita tahu derajat sisa selalu 1 kurangnya dari derajat pembagi, maka jika fx dibagi dengan x kurang a, sisanya p. Lalu, jika fx dibagi dengan x minus a kali x minus b, sisanya adalah px tambah q. Lalu teorema faktor berbunyi seperti ini.
X minus K adalah faktor suku banyak jika dan hanya jika sisanya 0. Karena tadi kita tahu FK itu adalah teorema sisa. Jadi jika dia bersisa 0, maka dia adalah faktor. Jika X minus K adalah faktor dari Fx, maka Fk sama dengan 0. Jika Fk sama dengan 0, maka X minus K merupakan faktor dari Fx. Mari kita lihat contoh soal sebagai berikut. Tentukan sisa pembagian suku banyak X pangkat 3 dikurang 6X kurang 5 oleh X pangkat 2 dikurang 2X kurang 3. Nah, penyelesaiannya, karena X minus 2 kurang 2X kurang 3 bisa difaktorkan menjadi X tambah 1 kali X minus 3, maka sisa pembagian suku banyak bisa kita cari dengan menggunakan konsep teorema sisa. Kita tahu Fx jika dibagi oleh X tambah 1, sisanya adalah F minus 1. Substitusikan minus 1 ke dalam setiap X-nya, maka kita peroleh 0. Lalu, jika Fx dibagi oleh X minus 3, artinya sisanya adalah F3. Kita substitusikan 3 ke dalam setiap X-nya. Kita peroleh nilainya 4. Lalu kita susun dalam susunan seperti matriks berikut. Minus 1 dari akarnya, 3 dari akarnya, lalu 0, 4 dari hasilnya. Maka sisa pembagian adalah selisih kolom pertama ini kali sisa Sx adalah sama dengan selisih kolom kedua ini 0 dan 4 dikali dengan X tambah determinan matriks. Maka minus 1 minus 3 kali Sx adalah 0 kurang 4 kali X tambah. Diagonal utama sebagai determinan matriks adalah minus 1 kali 4 minus 4 kurang 0. Sehingga kita peroleh dengan persamaan minus 4 Sx sama dengan minus 4X tambah minus 4. Sx adalah X tambah 1. Oke, masih menggunakan soal yang sama yang tadi. Kita mau mencari hasil sisanya, tapi kita pakai dengan cara sintetik atau Horner modifikasi. Perlu kita perhatikan dulu pembaginya. Jadi pembaginya adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi X kuadrat sama dengan 2X tambah 3. Maka pembaginya adalah koefisien dengan variabel selanjutnya, 3, 2. Lalu, kita tuliskan juga setiap koefisien dari yang dibagi, ya, 1, 0, karena tadi tidak ada pangkat 2, minus 6, minus 5. Lalu kosongkanlah yang 1, 2, 3. Ya, jadi kalau pada sintetik biasa kita hanya mengosongkan 1 saja, tapi ini kita kosongkan 3. Lalu sistemnya sama, kalikan miring-miring. Jadi 1 turun, kalikan, tuliskan di sini, kalikan, tuliskan miringnya lagi. Lalu sama ya, dijumlahkan. Sekali lagi, kalikan, tuliskan di sini, kalikan, tuliskan di sini. Dan sisanya, karena dia pangkat 2, maka sisanya adalah 2 angka terakhir. Sisanya juga sama ya, pangkatnya berselisih 1. Jadi 1, lalu X tambah 1. Hasil baginya juga demikian, adalah 2 tambah X atau X tambah 2. Demikian. Baik, kita masih mencari sisa dari soal yang sama, tapi pakai cara lain. Nah, tadi kan kita tahu bahwa suku banyak itu adalah selalu pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa. Lalu karena ini dibagi oleh pangkatnya pangkat 2, tadi kita bisa mencari tahu di catatan sebelumnya bahwa pembagi jika bisa diakari ya, misalkan seperti ini ya, lalu dikali dengan hasil, maka sisanya adalah Px tambah Q. Jadi andaikan sisanya adalah Px tambah Q, gitu deh. Yuk, kita bisa mencari tahu bahwa suku banyak tadi disubstitusikan oleh ini kan tadi karena kita bisa faktorkan X tambah 1 F
X kurang 3 ya. Berarti sisanya ketika kita substitut negatif 1 adalah, iya, X negatif tambah 1, sorry, X minus 3, lalu HX sama dengan P, X kurang Q. P-nya kita ganti menjadi negatif X, ya, tambah Q. Tadi hasilnya ketika kita substitusi negatif 1 adalah 0, betul? Lalu ketika kita substitusi dengan 3, maka, iya, sorry ini tadi harusnya sudah kita ganti menjadi negatif 1 ya, karena dia kita substitusikan. Lalu kalau F3 menjadi 3 tambah 1, ini juga tadi kita ganti menjadi negatif 1. Nah, sekarang kita ganti menjadi 3. 3 dikurang 3 kali hasil dengan H3 atau HX juga boleh. Nah, berarti 3P, kan X-nya kita ganti ya, 3P tambah Q. Tadi memberikan sisa 4, kamu boleh cek di yang sebelumnya. Maka, persamaannya kan ini menjadi 0 ya, 0 dikali apapun pasti habis ya. Lalu ini juga 0 ya, 0 dikali dengan apapun pasti habis. Jadi apa yang tinggal persamaannya? Tinggallah ini, bahwa minus P tambah Q sama dengan 0, dan 3P tambah Q sama dengan 4. Ya, kita bisa menuliskan lagi, minus P tambah Q sama dengan 0, dan 3P tambah Q sama dengan 4. Dengan mengurangkan, kita boleh eliminasi Q, sehingga kita peroleh, iya, minus P minus 3P, kita peroleh minus 4P, Q-nya habis, maka menjadi negatif 4. P-nya kita peroleh, iya, positif 1. Lalu substitusikan saja. P ke salah satu persamaan boleh, berarti 3 tambah Q sama dengan 4, ya kita peroleh Q sama dengan 1. Setelah itu kita dapat P-nya 1, Q-nya 1, ya udah deh. Tadi kan kita misalkan ya, misalkan sisanya adalah PX tambah Q. Sekarang sudah tahu nih nilai pasti untuk P dan Q. Maka sisanya adalah X tambah 1. Iya, inilah soalnya dan jawabannya. Kalau kamu bandingkan dengan soal sebelumnya, metode sebelumnya, akan sama semuanya. Ini adalah inti utama dari pelajaran kita, suku banyak. Selamat belajar!